Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billah. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita senantiasa mendapat rahmatnya, taufik dan hidayahnya. Semoga kenikmatan ini sampai kita menghadap Allah yang mendapat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwa dalam rangka kita meningkatkan keimanan, di antara caranya adalah kita lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, dengan Rasulullah. Artinya sesuatu yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah dan Rasulullah harus kita dahulukan, harus kita kedepankan. Untuk kali ini, sebagai contoh pula bahwasanya cara kita mengedepankan, memprioritaskan urusan-urusan yang berhubungan dengan Allah dan Rasulullah, di antaranya adalah kita harus sesegera mungkin, secepat mungkin atau bergegas-gegas apa-apa yang berhubungan dengan Allah. Di orang Jawa mengatakan ngestoaken atau gercep, gerak cepat, satset, tidak lemot, tidak kelunah-kelunuh. Ya. Kalau kita mampu demikian, mampu gerak cepat, ngestoaken, tidak kelunah-kelunuh, maka langkah-langkah ini termasuk salah satu sesuatu langkah yang akan mampu meningkatkan keimanan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, satu contoh, dan ini sering saya sampaikan, bahwa ibadah salat misalnya, di saat kita sudah diundang oleh Allah, ada seruan azan, itu sama halnya kita diperintah Allah untuk menjalankan salat. Maka yang harus kita lakukan, secepat mungkin kita bergegas untuk mematuhi, untuk menjalankan perintah Allah. Jadi dengan sesegera mungkin ini adalah langkah kita ngestoaken perintah Allah, dalam hal ini adalah menjalankan sholat. Kemarin saya singgung contoh fikurnya adalah Sufyan Tsauri yang sebelum masuk sholat beliau sudah mempersiapkan diri untuk menjalankannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ini kalau kita analogikan, kalau kita gambarkan,
sebenarnya sesuatu hal yang mudah sekali kita pahami. Satu contoh, hubungan antara bawahan dengan atasan, antara santri dengan kiai, antara prajurit dengan komandan. Dan ini setiap hari kita bisa menjumpai. Satu contoh, ada komandan atau ada atasan yang memerintahkan kepada bawahan. Sudah barang tentu si bawahan tadi sesegera mungkin gerak cepat untuk mematuhinya, untuk melakukannya. Sat-sat. Demikian pula seorang santri kepada kiai, andaikan dikehendaki untuk menjalankan sesuatu, maka sesegera mungkin. Sesegera mungkin ini namanya ngista'akun. Dan lain sebagainya. Antara buruh dengan majikan. Coba sejenak kita bayangkan bahwasanya kita terhadap atasan kita, andaikan kita sebagai buruh terhadap majikan kita, andaikan kita sebagai prajurit terhadap komandan kita, sikap kita saja seperti itu. Sekali lagi coba kita bayangkan bagaimana ini kepada Allah. Allah adalah komandan di atas komandan, king of the king, raja di atas raja, majikan di atas majikan. Allah dijuluki dengan Rabbul Alamin, rajanya seluruh alam. Lantas bagaimana sikap kita selama ini? Yang tercermin atau yang terjadi selama ini? Jujur saja kita. Sekali lagi jujur saja. Selama ini kita kurang ngestoaken. Selama ini kita kurang gercep gerak cepat. Kita kelunah, kelunuh, lumuh, aras-arasan. Sekali lagi jujur saja kita. Karena kejujuran ini akan membangkitkan dalam kesadaran, akhirnya mau membenahi diri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Maka sering sekali saya sampaikan bahwa forum ini, media ini dalam rangka untuk membenahi diri. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Terutama diri saya sendiri dan kemudian kepada kita semua. Sekali lagi marilah kita bersama-sama introspeksi diri. Bahwa selama ini hubungan kita kepada Allah jujur saja sangat kurang. Sangat tidak ngestoaken, tidak gerak cepat, tidak memprioritaskan, tidak mengutamakan. Maka marilah kita tingkatkan kesadaran tentang hal ini. Semoga dengan diawali dengan kesadaran ini, kita akhirnya mau bangkit, mau bersemangat untuk memperbaiki diri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Di sekian banyak ayat itu dikisahkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan Allah dijalankan dengan sesegera mungkin. Diperintahkan untuk seperti itu. Satu contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Di redaksi yang lain, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Artinya kita diperintahkan untuk cepat-cepat bersegera. Bahkan di satu kasus ada ungkapan waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Ada kalanya waja'a rajulun waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a. Dua kasus yang diabadikan oleh Allah, yaitu tentang adanya seorang laki-laki. Dalam kedua redaksi itu ada kalanya yang mengatakan satunya Habibun Najjar. Yang kedua adalah
seseorang dari penghujung kota atau pinggiran kota yang ingin memberitahu kepada Nabi Musa bahwa Nabi Musa akan dibunuh oleh kalangan Bani Israel atau pengikutnya Raja Fir'aun. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata yas'a. Yas'a itu atau sama dengan istilah sa'i, berjalan dengan cepat. Di sini kita bisa gambarkan bahwa orang laki-laki yang memberitahu kepada Nabi Musa berjalan dengan cepat dalam rangka ingin menyelamatkan Nabi Musa dari kasus pembunuhan atau akan dibunuhnya Nabi Musa oleh pengikutnya Raja Fir'aun. Di redaksi yang lain yang tadi saya katakan Habibun Najjar juga demikian, katanya yas'a. Ini mencerminkan sekali lagi bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah dan Rasulullah, sesuatu yang baik, jihad, keagamaan, itu harus kita lakukan. Atau sangat dianjurkan untuk bergerak cepat. Sekali lagi tidak kelunah-kelunuh cara wong Jawa. Tidak lemot. Karena sesuatu yang berhubungan dengan Allah kok dijalan dengan lemot, dengan kelunah-kelunuh, aras-arasan. Na'udzubillah. Ini salah satu dari ciri orang-orang munafik. Taruhlah dalam ibadah sholat misalnya. Di Quran diabadikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di saat akan melakukan sholat, melakukannya sholat itu dengan rasa malas, rasa arasan, kelunah-kelunuh, rasanya berat. Kadang yang sering kita dengar adalah lah iya rumah saku lagi lurus asar nih. Jadi ungkapan ini mencerminkan aras-arasan. Coba sejenak kita renungkan masalah ini. Artinya apa? Jujur saja, sekali lagi jujur saja bahwa kita selama ini sebenarnya juga seperti itu. Di saat sudah masuk waktu sholat, kadang tidak hanya kelunah-kelunuh atau aras-arasan, kadang malah menunda. Nanti saja. Sekarang masih sibuk, sekarang masih bermain, sekarang masih ada kegiatan, ada kerja. Coba bayangkan, kita dipanggil oleh Allah, kita diperintah oleh Allah. Allah Rabbul Alamin. Kita masih tega-teganya. Tidak sesegera mungkin. Tidak gercep. Maka sekali lagi sejujurnya kita sendiri sebenarnya masih terjangkit sifat kemunafikan. Artinya kita tidak bisa segera mungkin untuk menjalankan perintah Allah, untuk ngestoaken. Makanya sekali lagi di forum ini, di media ini, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri, membenahi diri. Yaitu dengan cara segala apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita berusaha dengan secepat mungkin, dengan sesegera mungkin. Karena apa? Jelas sekali bahwasanya sebenarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu segala sesuatu yang terbaik, segala sesuatu yang kekal, segala sesuatu yang akan bisa kita banggakan, kita harapkan balasannya. Ma indakum ya'fadu wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisi kamu itu akan hancur. Apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal abadi. Bahkan
segala sesuatu yang berhubungan dengan hari akhir, wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Maka marilah sekali lagi sering saya sampaikan, kita bersama-sama membenahi diri dalam hal ini. Ternyata sedemikian kurangnya kita dalam menyikapi perintah-perintah Allah, kurangnya stoakennya dan dalam rangka mematuhi perintah-perintah Allah, yang mana sebagaimana yang sudah saya sampaikan, dengan ngestoaken kita terhadap perintah Allah, menghormatinya kita kepada perintah Allah, itu jadi sarana, jadi pemicu akan meningkatnya keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dalam kehidupan ini, marilah kita tingkatkan kesadaran kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan dalam rangka ngestaakannya terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulullah. Semoga dengan modal ini semua akan menjadi terbukalah hidayah dari Allah, terbukalah kekuatan dari Allah, terbukalah kenikmatan iman yang akan kita rasakan, dan semakin hari maka ini akan menjadikan tambah nikmat, tambah tingkat iman, ketika bertambahnya keimanan kita insya Allah, yang akhirnya kita benar-benar mendapat ridha dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian saudara-saudaraku yang perlu saya sampaikan, semoga sekilas ini memberi manfaat, dan akhirnya dari ke hari sampai kita menghadap Allah dalam kondisi yang benar-benar siap untuk mempertanggungjawabkan kehidupan ini, umur ini, akhirnya mendapat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.